Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romdan Wahyudi 2019-2139. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang peran dan fungsi bank sentral. Pada dasarnya, pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Ada pula tujuan bank sentral. Tujuan tunggal yang dimiliki oleh bank sentral yaitu bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan ada pula peran bank sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Dan juga ada tugas bank sentral. Bank sentral mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Yang dimaksud dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yaitu ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak Bank Indonesia harus bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah, sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lain. Ada pula mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Ada pula menjaga tingkat kestabilitasan sistem keuangan di Indonesia, di mana dalam hal ini Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistemik agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Selain itu, ada juga wewenang bank sentral. Di mana BI selaku bank sentral di Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yakni yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. BI harus menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang dalam mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, BI memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga,
kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Untuk poin terakhir ini, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki 4 wewenang utama. Yang pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan yang terakhir dan juga penutup, yaitu mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara individu. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.